hadde sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg til. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih tetap semangat dan ceria ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara teknis bagaimana pelaksanaan ujian yang akan diberlakukan di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Karena saya akan menjelaskan secara detail, step by step, secara berkesinambungan, Anda yang sedang menonton video ini wajib menyimak video saya sampai akhir. Nggak boleh berhenti tengah jalan. Siap ya? Sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan, tidak akan ada lagi kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa karena nonton videonya nggak lengkap, seperti itu. Oke? Oke, baiklah, saya mulai. Bagi mahasiswa yang sudah di ACC draft laporan skripsinya, Anda yang perlu diperhatikan adalah semua mahasiswa yang akan siap diujikan harus memastikan bahwa laporan skripsinya sudah dalam bentuk draft artikel. Template-nya akan saya share sebentar lagi. Seperti itu. Jadi, baik untuk kebutuhan cetak skripsi atau untuk kebutuhan artikel jurnal AgriScience atau jurnal-jurnal yang lain, semuanya sudah harus menggunakan versi artikel, template artikel yang sudah di-share, seperti itu. Fontnya harus Arial, harus menggunakan apa style untuk daftar pustakanya, itu yang pertama kali. Karena apa? Draft laporan atau draft skripsi yang akan diujikan tapi masih belum dalam bentuk artikel, ujian Anda akan saya cancel. Gitu, tidak akan ada ujian. Jadi, mahasiswa yang siap adalah mahasiswa yang menyerahkan laporan skripsi dalam versi artikel sesuai dengan template yang sudah dibagikan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda yang belum lulus TOEFL 450 tapi dalam 1 tahun ini sudah pernah melakukan ujian TOEFL, silahkan Anda sudah diperbolehkan untuk mengikuti ujian skripsi. Tapi kalau Anda belum pernah mengikuti tes TOEFL sama sekali, saya juga akan cancel. Gitu. Iya, jadi yang menjadi catatan, Anda boleh tidak lulus 450, tapi Anda sudah pernah ikut ujian TOEFL dalam 1 tahun ini. Anda sudah diperbolehkan untuk ikut ujian. Oke ya. Yang ketiga, bagi Anda yang mau ujian, hilangkan niatan untuk membuat PPT, tidak butuh PPT. Hilangkan keinginan untuk belajar presentasi. Anda juga tidak dibutuhkan untuk presentasi. Yang wajib Anda lakukan adalah Anda siapkan kuesionernya, Anda siapkan buku-buku referensinya, Anda siapkan jurnal-jurnal pendukungnya, Anda pelajari laporannya, Anda buat ringkasan teorinya secara tertulis, secara lengkap, secara rapi. Anda cukup pelajari itu, Anda kuasai itu, dan Anda hanya cukup melakukan ujian skripsi secara online, secara tertulis, gitu. Jadi tidak ada tanya jawab secara langsung karena Anda akan diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis. Itu kabar bagusnya, gitu ya. Jadi tidak perlu rempong-rempong. Sangat memudahkan Anda. Nah, bagaimana untuk teknis? SOP-nya Ibu secara administratif, secara ini apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa akan saya jelaskan secara detail SOP-nya one by one setelah sesi ini. Oke, stay tune ya. Ya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah siap untuk ujian, pastikan artikel yang Anda akan kirimkan untuk diuji mengikuti template skripsi versi cetak yang ini. Jadi lengkap mulai dari halaman judul sampai daftar gambar. Bab 1 pendahuluan seperti ini. Persis seperti ini. Jangan membuat template yang lain. Fontnya menggunakan Arial 11. Tabelnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ucapan terima kasih kalau Anda didanai, kalau misalnya mandiri tidak perlu.
daftar pustaka menggunakan apa style? Nah, untuk versi ini, mahasiswa wajib melampirkan semua lampiran-lampiran pendukung skripsinya, baik itu untuk perhitungan, untuk peta lokasi, dan lain sebagainya. Oke ya? Nah, setelah Anda ujian, dan Anda sudah mendapatkan ACC revisi dari semua tim penguji, mahasiswa wajib mempersiapkan artikel untuk publish di AgriScience atau di jurnal yang lain. Sedangkan untuk template artikel AgriScience menggunakan template yang ini, template artikel AgriScience. Nah, judul artikelnya maksimal 20 kata, kemudian penulis 1 adalah nama mahasiswa yang ujian, penulis kedua adalah nama dosen pembimbing utama tanpa gelar. Alamat instansi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan untuk alamat email yang dibubuhkan di artikel adalah alamat email dosen pembimbing utama. Seperti itu. Nah, Anda di sini bedanya adalah tidak perlu halaman pengesahan dan lain sebagainya, tapi Anda perlu menambahkan abstrak. Abstrak dalam bahasa Indonesia, judulnya diinggriskan, kemudian abstrak dalam bentuk bahasa Inggris, langsung ke pendahuluan tanpa tulisan bab. Paham? Oke. Untuk font sama Arial 11. Arial 11, tabel sama, gambar sama. Penutup, ucapan terima kasih jika Anda didanai, kalau tidak didanai tidak perlu. Daftar pustaka juga menggunakan apa style dan tanpa lampiran karena AgriScience terbatas. Oke? Paham ya? Hanya template yang seperti ini yang diterima oleh prodi. Oke. Setelah Anda paham, kita akan pindah pada SOP selanjutnya. Nah, seperti yang Anda baca di poin pertama, ujian skripsi secara online akan dilaksanakan secara tertulis. Jadi tidak perlu PPT, tidak perlu presentasi. Anda nanti akan diundang oleh dosen pembimbing utama dalam grup WhatsApp ujian saudara. Nah, WhatsApp grupnya dibuat oleh dosen pembimbing, hanya berisi tim penguji dan mahasiswa saja, kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Jadi catatannya adalah mahasiswa harus menanyakan kapan semua dosen pengujinya memiliki waktu longgar. Oke? Setelah mahasiswa mendapatkan jadwal yang sudah disepakati oleh semua tim penguji, mahasiswa wajib mengisi form pendaftaran pada link yang disediakan oleh prodi. Baiklah, mahasiswa harus mengisi link ini. Setelah email dimasukkan, Anda akan menemukan form ini. Isi nama, NIM, judul skripsi, hari dan tanggal ujian yang sudah disepakati, kemudian unggah semua dokumen yang diperlukan, salah satunya sertifikat TOEFL 450, bagi yang belum silahkan di screenshot bukti kehadiran saudara dalam tes TOEFL yang sudah diikuti selama 1 tahun terakhir, kemudian bukti bebas plagiasi. Nah, di sini yang berhak melakukan tes plagiasi adalah dosen pembimbing utama yang mengirimkan draft artikel saudara ke Mas Topan, kemudian Mas Topan akan mengirimkan hasilnya ke dosen pembimbing utama. Nah, hasil yang diperoleh oleh dosen pembimbing utama itu akan di-share ke mahasiswa untuk di-upload pada link ini. Paham ya? Oke. Setelah mengisi link ini, kita akan kembali ke SOP poin ketiga. Setelah mahasiswa mengisi link, draft artikel skripsi yang sudah di-ACC dan diverifikasi oleh dosen pembimbing akan dikirimkan oleh dosen pembimbing utama kepada Kaprodi. Jadi bukan mahasiswa yang mengirimkan ke saya. Dosen pembimbing utama, kemudian Kaprodi akan memverifikasi dan membagikan artikelnya kepada semua tim penguji. Seperti itu. Nah, di samping untuk sebagai bahan ujian,
draft artikel yang diberikan kepada dosen penguji atau tim penguji akan diminta untuk diberi koreksi dan diberi masukan dalam batas waktu maksimal 3 hari kerja setelah jadwal ujian dilaksanakan. Semua tim penguji wajib mengembalikan hasil koreksinya kepada dosen pembimbing utama. Kemudian dosen pembimbing utama akan mengembalikan kepada mahasiswa. Baru mahasiswa melakukan poin ke-7, yaitu melakukan koreksi sesuai dengan masukan dan yang diminta oleh tim penguji. Nah, setelah selesai, mahasiswa wajib menyerahkan kembali, mengemailkan kembali atau mem-WA kembali kepada tim penguji untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan revisi dari tim penguji. Nah, setelah semua proses dilakukan, persetujuan revisi dilakukan, di sini baru dianggap proses pelaksanaan kegiatan ujiannya dianggap selesai dengan bukti dosen pembimbing utama mengisi link berita acara beserta nilai yang sudah disiapkan oleh prodi. Oke, dan kebijakan ini berlaku selama darurat corona masih diberlakukan. Paham ya? Oke. Nah, sedangkan untuk aturan teknis pelaksanaan ujian online-nya ini nanti akan dijelaskan oleh ketua penguji. Jadi pada saat sidang berlangsung, ketua penguji akan memberikan tatib pelaksanaannya secara teknis seperti itu, ya. Pastinya secara tertulis di grup WhatsApp ujian yang sudah dibuat oleh dosen pembimbing utama. Nah, ini tatibnya sebagai bocoran. Ujian skripsi hanya akan dilaksanakan maksimal 1 jam saja. Kemudian proses tanya jawabnya akan disaksikan bersama oleh semua tim penguji. Jadi jawaban dari mahasiswa itu akan diverifikasi dan akan dinilai oleh semua tim penguji. Yang kedua, maksimal semua tim penguji itu hanya boleh bertanya 3 pertanyaan saja. Nah, ini meringankan bagi mahasiswa. Kemudian, mahasiswa wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan mengedepankan kejujuran. Jadi harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak boleh dibantu oleh orang lain. Seperti itu. Apalagi nyontek gitu ya. Cukup Anda belajar secara maksimal, give your best, pasti Anda lulus. Apakah kalau misalnya ujian secara online itu pasti lulus, Bu? Belum tentu. Karena di akhir sidang, ketua penguji tetap akan mempertimbangkan semua jawaban Anda, bagaimana kepuasan yang Anda berikan dari jawaban semua pertanyaan tim penguji, itu akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah mahasiswa yang bersangkutan wajib mengulang ujian atau dinyatakan lulus. Jadi nanti sebelum sidang ditutup, ketua penguji akan mengumumkan apakah Anda lulus atau tidak lulus. Jadi walaupun online, walaupun banyak keringanan, kemungkinan mahasiswa untuk tidak lulus itu juga cukup besar. Oke? Paham ya? Semoga bermanfaat. Semoga Anda segera lulus. Give your best. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, bye-bye. Terima kasih karena Anda sudah mau menunggu sampai video ini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.